Demi memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, para ilmuwan tak pernah berhenti melakukan berbagai eksperimen dan penelitian. Tak terhitung lagi berapa eksperimen yang telah umat manusia lakukan dari dulu sampai sekarang. Eksperimen dan percobaan itulah yang menjadi landasan dari teknologi dan ilmu pengetahuan yang kita gunakan sekarang. Tanpa jasa para ilmuwan, kita tidak mungkin bisa menikmati kehidupan semudah sekarang, bukan? Tetapi dalam masa prosesnya, ternyata tidak jarang para ilmuwan ini kerap melakukan eksperimen dan percobaan yang aneh demi menjawab rasa penasaran mereka yang terbilang aneh juga. Eksperimen dan percobaan tersebut telah kami rangkum dalam 5 eksperimen teraneh yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Sekitar 4 tahun yang lalu, Bang Raditya Dika pernah men-challenge komika Pandu Winoto untuk rebahan di atas kasur selama 24 jam non-stop. Segala aktivitas mulai dari makan, minum, dan berbagai kegiatan lainnya harus dilakukan di atas kasur yang telah disediakan. Jika berhasil menyelesaikan tantangan itu, Pandu akan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah cash dari Bang Raditya Dika. Video itu pun menjadi viral kala itu dan bahkan kini telah disaksikan lebih dari 5 juta kali di YouTube. Challenge ini ternyata bukanlah yang pertama kali dilakukan di dunia. Seorang kosmonot Rusia bernama Boris Mokurov ternyata pernah melakukan challenge yang serupa, namun dalam skala yang jauh lebih besar. Untuk mengetahui efek samping yang akan terjadi pada tubuh astronot jika terlalu lama berada di keadaan tanpa gravitasi, dirinya melakukan eksperimen berbentuk challenge kepada para pesertanya. 11 orang pria di-challenge untuk rebahan di tempat tidur selama 370 hari tanpa ada jeda bangun. Dan bagi mereka yang berhasil memenangkan challenge tersebut akan diberi hadiah mobil. 370 Days Experiment. Itulah nama yang diberikan oleh NASA kepada eksperimen aneh yang satu ini. Berbeda dengan sekedar bermalas-malasan di atas kasur, eksperimen ini menuntut setiap pesertanya untuk tidak duduk, tidak pergi ke kamar mandi, dan bahkan tidak makan secara normal. Intinya tubuh para peserta dibuat sedemikian rupa agar merasakan keadaan microgravity, keadaan minim gravitasi seperti yang terjadi di luar angkasa. Efeknya pun ternyata sangat buruk bagi tubuh manusia. Pada awalnya mereka hanya kehilangan kekuatan otot dan tulang. Namun semakin lama eksperimen ini berjalan, para peserta mulai mengalami penurunan fungsi organ dalam, termasuk kinerja jantung yang melemah dan sistem pencernaan yang juga terganggu. Melihat kondisi yang semakin memburuk, Mokurov kemudian mulai memperbolehkan para peserta untuk duduk dan melakukan latihan pengencangan otot, sambil tetap berada di atas kasur tentunya. Mereka juga diberikan sebuah treadmill vertikal yang dapat mereka gunakan sambil tetap rebahan di atas kasur. Tetapi segala latihan itu ternyata masih belum cukup untuk tetap dapat menjaga tubuh ke-11 peserta tetap fit. Setelah eksperimen ini berakhir, para peserta harus menjalani segenap terapi untuk mengembalikan tubuh mereka seperti semula. Mereka bahkan menghabiskan waktu latihan selama 2 bulan untuk dapat berjalan kembali secara normal. Setelah eksperimen ini berakhir pun tidak ada informasi lebih lanjut berapa peserta yang berhasil memenangkan challenge tersebut dan mendapatkan hadiah mobil sesuai yang dijanjikan. Namun meski begitu, warga internet tetap menganggap hal ini sebagai salah satu eksperimen teraneh yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Namun bagaimana dengan eksperimen selanjutnya ini yang disebut sebagai eksperimen surga dunia? Surga para tikus. Mungkin itulah nama yang lebih tepat diberikan kepada eksperimen yang satu ini. Sejak dahulu, manusia memang mendambakan suatu kondisi di mana mereka bisa terbebas dari rasa lapar, stres, khawatir yang selalu menghantui manusia. Manusia mendambakan rasa bebas dari tuntutan pekerjaan, sekolah, orang tua, dan mendambakan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Untuk meneliti hal itu pun, pada tahun 1968, seorang ilmuwan dari National Institute of Mental Health mengadakan suatu eksperimen untuk mengetahui apa yang akan terjadi ketika ia menciptakan suatu surga dunia. Namun untuk mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi jika surga ini benar-benar tercipta, ilmuwan John Calhoun lebih dahulu mengujinya terhadap para tikus. Memulai eksperimen ini, Calhoun terlebih dahulu menciptakan sebuah surga bagi para tikus. Calhoun mendirikan sebuah kandang berukuran 260 cm x 260 cm dengan stok makanan, minuman tak terbatas bagi para tikus. Tak ada predator yang memangsa mereka. Seluruh kondisi kandang juga disesuaikan dengan kenyamanan para tikus. Satu-satunya yang membatasi mereka hanyalah kandang yang berukuran tetap sama. Tapi seharusnya hal itu bukan menjadi masalah, bukan? Kita tahu juga bahwa Calhoun hanya menggunakan 4 pasang tikus saja. Jadi sudah pasti tempat tersebut sangat luas untuk 8 ekor tikus. Pada awalnya pun mereka hidup dengan sangat bahagia di surga yang Calhoun ciptakan.
Mereka tidak pernah lagi berebut makanan, mereka bebas kawin dan berkembang biak sebanyak apapun yang mereka mau. Ketika anak-anak mereka lahir pun, mereka juga tak harus khawatir dengan makanan dan minuman, karena semuanya sudah disediakan dalam jumlah yang tak terbatas. Tetapi seiring berjalannya waktu, surga dunia itu mulai runtuh karena para tikus mulai lupa diri. Pertambahan populasi tikus menjadi semakin tidak terkontrol. Setiap 2 bulannya, jumlah mereka bisa naik sampai 2 kali lipat. Meski makanan dan minuman tetap tak terbatas, kandang tersebut tetap memiliki ukuran yang sama dan tak pernah bertambah luas. Hingga puncaknya di hari ke-315, lonjakan populasi mulai melambat, menyadari kalau ruang hidup mereka menjadi semakin sempit. Para tikus pun mulai hidup berkelompok-kelompok. Tikus lemah dan jelek membentuk kelompok sendiri, sementara tikus gagah dan cantik berkelompok sendiri. Perkelahian antar tikus juga semakin sering terjadi. Tikus-tikus juga semakin tak terkendali dan bahkan beberapa mulai menunjukkan sifat kanibalisme. Perlahan namun pasti, tatanan surga dunia itu pun runtuh, dengan populasi tikus yang perlahan juga menurun. Hingga akhirnya tikus terakhir meninggal dunia di tahun kedua. Dunia yang awalnya diciptakan sebagai surga bagi para tikus, justru berakhir menjadi sebuah neraka dan kemusnahan total bagi para tikus juga. Stanford Prison Experiment atau eksperimen penjara Stanford merupakan suatu eksperimen psikologi paling kontroversial yang dilakukan oleh Profesor Philip Zimbardo. Kala itu ia dan para koleganya tertarik untuk meneliti apa yang membuat para sipir penjara di Amerika berperilaku sangat brutal. Apakah hal ini disebabkan oleh kepribadian mereka yang memang sadis dan kejam, atau karena lingkungan penjara yang memaksa mereka untuk melakukan kekerasan kepada para tahanan penjara? Untuk menjawab semua hal itu, Prof. Zimbardo mengadakan suatu eksperimen sosial dengan membangun suatu simulasi penjara di area basement Universitas Stanford. Dari puluhan yang mendaftar, 24 orang terpilih untuk berpartisipasi dalam eksperimen ini. Mereka kemudian dibagi dalam 2 kelompok, kelompok tahanan dan kelompok sipir penjara. Tugas mereka sederhana, mereka hanya harus menjalankan peran sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Simulasi pun dimulai, semua tahanan ditangkap di tempat mereka berada. Mereka kemudian dibawa ke penjara. Mereka digeledah dan ditelanjangi. Setiap barang pribadi mereka akan disita dan disimpan di tempat khusus. Mereka kemudian diberi kostum tahanan berwarna putih yang telah diberi nomor. Semua protokol dilakukan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang ditangkap polisi. Awalnya, kedua kelompok memainkan peran dengan sangat baik. Tidak ada hal mengejutkan di hari pertama. Namun memasuki hari kedua, para kelompok sipir memulai hari dengan membangunkan para tahanan subuh-subuh. Para tahanan yang semakin mendalami peran, kemudian juga mulai melakukan berbagai pelanggaran yang membuat mereka sendiri dihukum oleh kelompok sipir. Tetapi seiring berjalannya waktu, kelompok sipir mulai menghukum dan menggunakan wewenangnya secara tidak wajar. Para sipir bahkan mulai tak segan melakukan kekerasan kepada para tahanan. Para tahanan yang merasa kelompok sipir kerap menyalahi wewenang, memutuskan untuk melakukan pemberontakan dan memblokade pintu sel. Di simulasi ini pun menjadi semakin serius setelah para tahanan menunjukkan berbagai gejala trauma dan stres berat. Beberapa bahkan bertingkah gila dengan berteriak-teriak, menangis dan marah tanpa alasan jelas. Tekanan mental, kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh para sipir membuat Profesor Zimbardo terpaksa menghentikan eksperimen ini pada hari ke-6, meski seharusnya eksperimen ini berlangsung selama 2 minggu. Eksperimen ini pun memberikan kesimpulan kepada kita bahwa jika seseorang diberikan sebuah kekuasaan, seperti halnya dalam kasus ini adalah sipir penjara, mereka bisa melakukan hal-hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun bagaimana dengan eksperimen selanjutnya ini? Yang pesertanya adalah para dukun. Untuk meraih kemenangan di setiap bidang, Amerika memang dikenal kerap menggunakan berbagai macam cara, mulai dari cara-cara yang umum sampai ke cara-cara yang tak wajar, dan bahkan cenderung aneh. Salah satunya adalah Project Stargate, proyek teraneh yang pernah dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Proyek dimulai pada 1978 di Benteng Meade di Maryland, Amerika Serikat. Untuk menginvestigasi potensi dari fenomena kekuatan supranatural di seluruh penjuru dunia, Amerika rela menggelontorkan jutaan dolar atau puluhan miliar rupiah. Fenomena kekuatan supranatural sendiri telah menjadi legenda yang melekat dengan umat manusia dari seluruh belahan dunia. Namun hingga saat tersebut, belum pernah ada catatan detail yang menjelaskan apa sebenarnya fenomena tersebut. Bagaimana mereka dapat melakukannya? Apalagi bersama dengan itu, Uni Soviet dikabarkan telah lebih dulu menggelontorkan 60 juta rubel untuk meneliti fenomena supranatural pula. Hal inilah yang membuat Amerika Serikat rela membakar jutaan dolar dalam proyek ini. Mereka berharap dengan kekuatan supranatural, mereka dapat memperoleh berbagai informasi yang tak dapat mereka peroleh
dengan cara-cara biasa, dan juga kemampuan untuk meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi setelah berjalan selama beberapa tahun, setelah beberapa misi dilaksanakan, pemerintah pun memutuskan untuk menutup proyek ini. Menurut laporan CIA, proyek Stargate dianggap tak pernah berguna dalam operasi intelijen apapun. Berbagai informasi supranatural yang disediakan melalui program ini kerap kali tak relevan dan bahkan salah kaprah. Eksperimen ini sendiri dianggap sebagai eksperimen dan percobaan paling aneh yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Bagaimana bisa negara semaju Amerika Serikat bisa melibatkan para dukun untuk memperoleh kemenangan? Permainan remote control biasanya identik dengan mobil-mobilan atau juga pesawat terbang. Tetapi para ilmuwan dunia ternyata telah berhasil membawa teknologi permainan itu ke suatu hal yang tak biasa. Melalui implan kecil di kepala tikus, ilmuwan tersebut mengklaim bahwa mereka dapat mengontrol tikus tersebut menggunakan remote control. Perangkat ini digunakan dengan memasangkannya ke atas kepala tikus yang didukung oleh sebuah baterai kecil. Perangkat ini kemudian dapat menerima sinyal dari remote control untuk selanjutnya diteruskan ke otak tikus. Dengan teknologi ini, para ilmuwan mampu mengontrol otak tikus untuk mengobati gangguan neurologis termasuk stres, depresi, kecanduan, dan nyeri. Dan berikut itulah 5 eksperimen teraneh yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Kira-kira di episode selanjutnya bahas apa lagi nih? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.